Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah bin Umar al-Aqwa' radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati'u qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibru qala fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Artinya dari Imam Abu Muslim dikatakan Abu Iyas Salamah bin Umar al-Aqwa radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki yang makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Dia menjawab, aku tidak bisa. Maka beliau Rasul bersabda, semoga kamu tidak bisa. Padahal tidak ada yang mencegah dia makan dengan tangan kanan kecuali karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa dia angkat sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Berkatalah Al-Muratib Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam kitabnya Kutuful Falihin. Semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah kabulkan hajatnya, dan senantiasa Allah kumpulkan kita bersama beliau dunia akhirat. Hadis yang ke-31 dari imam yang memiliki julukan Abi Salamah. Wakila memiliki julukan Abi Muslim. Ada lagi yang mengatakan julukannya adalah Abi Iyas, namanya Salamah bin Umar al-Aqwa. Beliau salah satu sahabat Rasul yang dikenali, salah satu sahabat yang memiliki kelihayan di medan pertempuran. Bukan hanya ilmunya yang dalam, tapi ahli di dalam melempar tombak, ahli di dalam menarik anak panah dengan busurnya yang selalu tepat, sehingga sering dan selalu diajak oleh baginda Rasul untuk berghazwah. Ada banyak pertempuran Rasul melawan musuh-musuh Allah, diikutsertakan ini Salma bin Amr ibn al-Aqwa. Sampai beliau ini adalah salah satu sahabat yang dikenal banyak meriwayatkan hadis juga. Sampai 77 riwayat hadis dibawa oleh Salamah bin Amr ibn al-Aqwa. Tinggal di kota Madinah. Beberapa waktu beliau keluar berdakwah keluar kota Madinah. Ketika beliau mulai sadar tubuhnya sudah mulai sakit. Sakit-sakitan, maka beliau buru-buru kembali ke kota Madinah. Saat itu pada tahun 74 Hijriah, usia beliau sudah semakin tua renta. Ketika sakit, buru-buru balik ke kota Madinah. Pada usia 80 tahun beliau meninggal dunia dan dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Itulah Salamah bin Amr ibn al-Aqwa. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Beliau bercerita ada orang datang berkumpul sama Nabi ikut makan. Dia makan dengan tangan kiri, lalu Nabi tegur, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nama orang tersebut, ya saya tidak sampaikan kepada hadirin, tapi sahabat juga. Ketika Nabi suruh makan dengan tangan kanan, jawabannya tidak sopan. Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan saya, wahai Rasul. Maka Nabi pun mengeluarkan satu kalimat, las tatokta. Kalau begitu,
tidak akan pernah bisa tangan kanan ente sampai ke mulut. Ini suatu kalimat yang keluar dari lisan yang suci baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi itu diutus oleh Allah kepada kita adalah sebagai teladan. Betul. Sebagai juru kunci selamat. Sebagai guru. Sebagai seorang muallim. Sehingga orang-orang yang beriman di muka bumi ini harus sadar. Kata Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah kasih hadiah, anugerah yang mahal untuk orang yang beriman, utusan seorang guru besar yang mengajarkan kepada umat manusia yang beriman tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang beriman yang tadinya kotor menjadi suci. Dikenalkan Al-Quran oleh utusan tersebut, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara hadirin hadirat rahimakumullah, tidak ada keraguan dari kita sedikit pun, orang yang paling alim di dunia ini adalah Rasulullah. Dan yang paling afdal yang namanya manusia, Rasulullah. Dan orang yang paling dekat dengan Allah, Rasulullah. Tidak ditemukan nabi manapun, rasul manapun, malaikat siapapun yang pernah berjumpa dengan Allah kecuali baginda Rasulullah. Sehingga beliaulah orang yang paling ngerti apa yang baik, apa yang buruk. Kalau ada tingkah laku yang tidak pantas disampaikan oleh Rasul, karena misi dakwanya Rasul bukan untuk perang saja, tapi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi segala apa yang diperintah, yang dianjur maupun yang dilarang dari arahnya Rasul untuk kita, semuanya ada hikmahnya. Betul? Karena beliau orang yang paling sayang kepada kita, melebihi sayangnya bapak ibu kita kepada kita. Sehingga kalau kita serap hadis ini, ada dua kandungan pelajaran. Yang pertama, larangan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Pelajaran yang kedua lebih luas maknanya, yaitu menghormati, tunduk patuh apa yang diperintah oleh Nabi, perintah apapun. Betul? Karena tunduk patuh nurut sama Nabi itu syarat. Kalau kita belajar fikih dari guru kita Al-Habib Ja'far itu, tidak pernah yang namanya setiap fasal-fasal fikih lepas daripada syarat. Syarat itu penting, betul. Makanya kalau pelajaran fikih waktunya harus lebih luas. Karena kalau waktunya disempit-sempitin, takut kitanya kurang paham. Syarat cinta sama Allah, syarat nurut sama Allah, syarat jadi hamba yang baik, taat sama Rasulullah. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa saja yang taat sama Nabi, berarti dia taat sama Allah. Jadi taat sama Nabi makna dalam hadis ini lebih luas daripada makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan kalau tidak nurut sama Nabi cuma-cuma. Apalagi saudara, Nabi memberikan perbedaan antara kita sama setan. Setan itu kalau makan tangan kiri, minum tangan kiri. La ya'kulu ahadukum bishimalihi wa la yashrab bishimalihi fa inna syaitana ya'kul bishimalihi wa yashrab bishimalihi, rawahu Muslim. Jangan sekali-kali kalian makan minum pakai tangan kiri. Berarti kalau kita makan tangan kiri sama kayak setan. Namanya bagus, namanya Abdullah, namanya Abdurrahman. Tapi makan tangan kiri tanpa uzur, maka dia punya sifatnya setan. Nauzubillahimin. Jadi Nabi kasih pemisah antara kita sama setan. Jangan makan tangan kiri, apalagi kita dengar dalam riwayat Sayyidatna Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
yuhibbut tayamuna mastata'a fi sya'nihi kulli. Nabi itu paling hobi, paling gemar melakukan segala sesuatu yang baik. Beliau berusaha dengan tangan kanan. Selalu arahnya tangan kanan, selalu itu yang didahulukan. Fi tahuratihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dalam bersuci, tangan kanan dulu, bagian yang kanan dulu. Pakai sendal, berjalan ke tempat baik, selalu diawali oleh yang kanan. Imam Nawawi menjelaskan, itu kalimat Rasul cinta sama yang kanan, itu kaidah. Sehingga muncul ungkapan Nabi kalau pakai siwak, yang kanan dulu. Masuk masjid, yang kanan. Bersuci, yang kanan. Nyisir rambut, yang kanan. Salaman, tangan kanan. Ngucapin assalamualaikum di dalam sholat ketika keluar, ke kanan. Angkat tangan menuju Al-Hajarul Aswad, tangan kanan. Jabat tangan dengan tangan tangan. Tangan kanan pakai baju, pakai celana, semua diawali tangan kanan, kaki kanan. Ini kaidah Imam Nawawi mengikuti kalau Nabi itu cinta, gemar selalu kepada yang kanan. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa kok Nabi selalu pakai yang kanan? Dalam bahasa Quran, kanan itu ashabul yamin. Bagian kiri ashabus simal. Nih kayaknya udah mulai ngantuk nih. Inti jangan ngantuk dulu, nasi goreng udah dibikin tuh. Dalam Quran, ashabul yamin itu bagian kanan. Penghuni ke tempat yang kanan. Tempat yang kanan itu adalah surganya Allah. Bagian kiri adalah nerakanya Allah. Makanya Nabi suka kepada yang kanan, karena kanan adalah ashabul yamin. Berarah kepada surganya Allah. Jadi kembali, apa yang disuruh sama Nabi, turutin. Dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim, dibawa oleh Imam Abu Hurairah, manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang saya larang buat kalian jauhin. Larangan Nabi terbagi dua. Ada manak tahrim, ada manak karohah. Ada larangan yang kalau kita kerjakan jadi haram, jadi dosa. Ada larangan yang kalau kita kerjakan jadi makruh. Contoh larangan yang kalau kita kerjakan jadi haram, jadi dosa. Sehingga Nabi melarang kita melaksanakannya atau mengerjakannya. Contoh hadis riwayat Imam Abu Daud yang lainnya. La tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan kau siksa orang dengan api. Karena siksa dengan api hak prerogatifnya Allah. Ada larangan tersebut namanya larangan tahrim. Man'u tahrim. Kalau kita kerjakan haram, dosa besar. Ada Nabi pernah melarang juga tapi tidak haram. Namanya mana' karoha, makruh. Contohnya dalam riwayat Imam Baihaqi, la ta'kulu al-basalun nay. Jangan makan bawang yang masih mentah. Kalau kita makan bawang masih mentah, mau pergi ke masjid, tidak haram, tapi makruh. Dalam riwayat Imam Muslim, la ta'kulu bishimal, jangan makan pakai tangan kiri. Kalau kita makan pakai tangan kiri, tidak haram. Walaupun ada ulama mengatakan haram, tapi condong kepada makruh. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya suruh, kata Nabi, apapun kerjain semampu kalian. Apa yang disuruh sama Nabi terbagi dua. Ada tolap wajib, ada tolap mandub. Apa yang Nabi suruh kadangkala perintahnya itu mengandung unsur wajib. Ada kalanya mengandung unsur sunnah. Kalau kita tinggalin gak dosa. Yang pertama yang mengandung unsur wajib. Namanya tolap wujub. Seperti ikfilu li sittahisalin akfil lakumul jannah. Kerjain kalian umatku 6 perkara. Saya jamin kalian masuk surga. As-sholah, wal zakah, wal amanah, wal farja, wal batna, wal lisan. Kerjain 5 perkara. 6 perkara saya jamin surga. Sholat, bayar zakat, jaga amanah, jaga kemaluan,
jaga perut dari makanan minuman yang haram, jaga lisan, saya jamin kalian masuk surga. Kerjakan itu. Nah, itu permohonan Nabi wajib. Kalau kita tinggalin ada lagi tolab mandub, permohonan Nabi sunnah. Kalau kita kerjakan tidak dosa. Seperti akfiru dzikral maut fa innahu yumahhisu dzunub wa muzahidan fid dunya. Banyakin kalian ingat-ingat mati. Kalau orang banyak ingat mati, Allah rontokin dosanya dan Allah jadikan dia ahli zuhud di dunia. Kalau kita banyak ingat mati, dapat perintah dari Nabi, hukumnya sunnah. Itulah yang diperintah sama Nabi. Kembali kita kepada hadis. Kalau Nabi suruh kita makan minum pakai yang kanan, maka berusaha kita jangan sampai makan kecuali pakai tangan tangan. Pakai tangan lebih afdol daripada sendok. Sebelum makan cuci tangan. Ada diriwayatkan man ghassala qabla al-akli wa ba'da al-akli amina minal faqr. Siapa orang cuci tangan sebelum dan sesudah makan, dia terbebas dari kefakiran. Amin. Kita berbaik sangka aja. Apa hubungannya Bib cuci tangan sama kaya? Bukan urusan aneh, bukan urusan ente. Kita ikutin aja, mudah-mudahan jadi orang kaya. Amin. Ente kalau bicara kaya, aminnya kudu serius. Ini tempat majlis Rasulullah, malaikat mondar-mandir nih. Kalau aminnya serius, mudah-mudahan gobul. Jadi orang kaya. Ahli sedekah. Nah, ini amin ikhlas nih yang begini nih. Itu aja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.